Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam Islam, hari kiamat adalah hari yang paling menakutkan dalam kehidupan manusia. Meninggalnya seseorang bisa dikatakan kiamat atau kiamat sugro. Tapi bagaimana dengan kiamat kubro? Ya, kiamat kubro adalah hari yang paling menakutkan bagi umat manusia. Dalam Islam, kiamat termasuk ke dalam bab rukun iman. Banyak kisah-kisah dan hadis tentang adanya ciri-ciri kiamat yang paling ditakuti umat manusia. Sebelum terjadinya kiamat, salah satu cirinya adalah datangnya Dajjal. Berikut adalah salah satu hadis yang menceritakan tentang Dajjal dan kiamat. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Namun, ketika bercerita, Rasulullah terkadang meninggikan suara dan kadang merendahkan suara beliau, sehingga kami mengira Dajjal ada di balik kumpulan pohon kurma. Lantas kami pergi ke tempat kumpulan pohon kurma tersebut. Ketika kami kembali pada Rasulullah, beliau mengetahui apa yang kami lakukan. Maka Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Maka kami menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi engkau menceritakan tentang Dajjal, dan ketika engkau bercerita, terkadang merendahkan suara dan kadang meninggikan suara engkau, sehingga kami mengira Dajjal berada di balik kumpulan pohon kurma." Kemudian Nabi bersabda, "Selain Dajjal, lebih aku takutkan bagi kalian jika dia keluar sementara aku berada di tengah kalian, maka akulah yang akan membela kalian. Dan jika dia keluar sementara aku sudah tidak ada di antara kalian, maka dipastikan masing-masing dari kalian akan sibuk membela diri kalian sendiri, dan Allah lah pembela bagi setiap muslim." Dajjal itu seorang pemuda yang rambutnya sangat ikal, matanya menonjol mendongkak ke atas. Aku menyerupakannya Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, hendaklah membacakan permulaan surat Al-Kahfi di hadapannya. Dan perlu kalian ketahui bahwa Dajjal keluar dari sebuah jalan di antara negeri Syam dan Irak, dan dia akan berbuat kerusakan di mana-mana. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah diri kalian. Kemudian kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama dia berada di bumi?" Beliau menjawab, 40 hari. Dan yang perlu kalian ketahui, di saat Dajjal telah muncul, satu hari pertama bagaikan 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, dan satu hari berikutnya seperti 1 minggu, dan satu hari berikutnya bagaikan hari-hari biasa kalian. Kemudian kami bertanya, "Wahai Rasulullah, hari yang seperti 1 tahun itu, apakah cukup bagi kami 1 hari untuk melaksanakan sholat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, tetapi perkirakanlah waktunya oleh kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di muka bumi?" Nabi menjawab, "Seperti hujan ditiup angin." Dajjal mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka, lalu mereka beriman dan tunduk terhadap Dajjal. Maka Dajjal memerintahkan langit, dan hujan pun turun, serta dia memerintahkan bumi, maka bumi pun menumbuhkan pohon-pohon. Maka ternak-ternak mereka pulang dari padang rumput dan badan yang lebih gemuk, dan banyak air susunya pada ternak mereka, dan dengan perut buncit karena kekenyangan. Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain dan mengajak mereka, tetapi kaum tersebut menolak ajakannya. Dan tanah kaum yang menolak tersebut menjadi tanah dan wilayah yang tandus, serta harta benda mereka lenyap. Dan Dajjal akan melewati tanah kosong. Kemudian dia berkata, "Keluarlah harta-harta yang terpendam darimu, wahai tanah kosong." Maka keluarlah harta-harta dari tanah kosong tersebut, seperti lebah-lebah jantan yang keluar dari sarangnya. Kemudian Dajjal memanggil seorang laki-laki muda dan kuat, dan Dajjal menebasnya dengan pedang. Dan sang pemuda tersebut terbelah menjadi 2, dan terpisah sangat jauh antara potongan tersebut. Namun kemudian Dajjal memanggil kembali sang pemuda tersebut yang telah terbelah 2 tadi, hingga pemuda tersebut kembali datang dengan wajah bersinar dan tertawa. Ketika Dajjal sedang melakukan hal sesukanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Al-Masih putra Maryam, dan dia turun dari menara putih sebelah timur kota Damaskus dengan 2 helai baju, dengan meletakkan kedua telapak tangannya di sayap-sayap 2 malaikat.
Apabila ia menunduk, maka meneteslah air darinya. Dan jika ia mengangkat kepalanya, maka turunlah butiran-butiran air seperti mutiara, karena saking bersihnya air tersebut. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium hembusan nafasnya, kecuali dia langsung mati dan nafasnya sejauh jarak pandangannya. Lantas, Isa Al-Masih mencari Dajjal tersebut yang telah melakukan kerusakan di sana-sini, dan menemukannya di gerbang Lut, salah satu kota di Palestina. Kemudian Al-Masih membunuh Dajjal tersebut. Kemudian Isa alaihissalam datang ke suatu kaum yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerusakan Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah kaum tersebut dan menyampaikan kabar gembira bahwa derajat mereka di surga. Ketika Al-Masih dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tak seorang pun mampu memerangi mereka. Maka bawalah hamba-hambaku ke daerah As-Sura." Lalu Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka bergerak sangat cepat dari seluruh penjuru yang tinggi. Mereka yang di barisan depan melewati danau Tabariyah dan meminum airnya. Lalu yang datang belakangan melewati danau itu. Air danau tersebut sudah mengering dan mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Nabi Isa dan para pengikutnya dikepung, sehingga kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik seorang dari kalian. Pada hari ini, Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan ulat di leher Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka mati berkelimpangan seperti jiwa yang lemah. Kemudian Nabi Isa dan para pengikutnya turun ke bumi. Maka mereka pun tidak dapat tempat satu jengkal pun di bumi, kecuali dipenuhi oleh bau busuk mereka. Lalu Nabiullah Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung seperti leher unta yang membawa jasad-jasad mereka dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Lalu Allah menurunkan hujan deras yang mengguyur seluruh rumah, baik yang terbuat dari tanah ataupun kulit binatang. Hujan itu membasuh bumi, sehingga bumi seperti cermin yang berkilauan. Kemudian dikatakan kepada bumi, "Tumbuhlah buah-buahan dan kembalikan keberkahanmu." Pada hari itu, sekelompok manusia memakan satu buah delima dan memakan kulitnya sebagai naungan air susu yang diberkahi, sehingga seekor unta muda cukup memenuhi kebutuhan banyak orang, dan seekor sapi muda cukup untuk memenuhi kebutuhan kabilah, serta seekor kambing muda cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Dalam kondisi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin baik yang menyusup dari bawah ketiak mereka dan mencabut nyawa semua orang mukmin dan muslim. Yang tersisa adalah manusia-manusia buruk. Mereka berzina secara terang-terangan seperti keledai. Kepada merekalah kiamat akan terjadi.